Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Katakanlah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu terjemahannya. Untuk asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ismail ibnu Abu Khalid dari Abu Ishaq yang bersumber dari Al-Barra radhiyallahu an. Di samping itu ada sumber lainnya yang serupa dengan riwayat ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis dan melihat ke langit menunggu perintah Allah atau
mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Maka turunlah ayat 144 yang menunjukkan dan menegaskan bahwa kiblat berpindah ke Masjidil Haram atau tempat salat Ibrahim. Sebagian kaum muslimin berkata, kami ingin mengetahui tentang orang yang telah meninggal sebelum pemindahan kiblat atau dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan tentang sholat kami sebelum ini ketika kami menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat 143 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka yang beribadah menurut ketentuan pada waktu itu. Orang-orang yang berpikiran kerdil pada masa itu berkata, apa pula yang memalingkan mereka atau kaum muslimin dari kiblat yang mereka hadapi selama ini, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Atas pertanyaan tersebut turunlah ayat 142 sebagai penegasan bahwa Allah lah yang menetapkan arah kiblat itu. Dalam kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim bersumber dari Al-Barra bahwa di antara kaum muslimin ada yang ingin mengetahui tentang nasib orang-orang yang telah meninggal atau gugur sebelum berpindah kiblat. Atas keinginan mereka itu turunlah ayat 143. Kita berlanjut ke ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun, yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar kamu persempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk asbabun nuzul ayat 190 ini yaitu Ibnu Jarir bersumber dari As-Sudi atau melalui sanad-sanadnya meriwayatkan bahwa turunnya ayat 150 ini berkaitan dengan peristiwa sebagai berikut. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kaum musyrikin Mekah berkata, Muhammad dibingungkan oleh agamanya. Ia memindahkan arah kiblatnya ke arah kiblat kita. Ia mengetahui bahwa jalan kita lebih benar daripada jalannya. Ia sudah hampir masuk agama kita. Demikianlah pembacaan atau pembahasan terkait dengan asbabun nuzul ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah dari ayat 142 sampai 144 dan ayat 150. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.